Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ayat yang kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama kita pelajari bahwa Paulus sebagai orang yang hebat, Paulus sebagai seorang pemimpin, dan Alkitab Perjanjian Baru sebagian besar 50% lebih ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi lihat, meskipun Paulus itu orang hebat, dia mengerti banyak kitab dan pengaruhnya luar biasa, tetapi Paulus tidak lupa untuk berdoa. Bersama saya ucapkan berdoa. 2, 3, berdoa. Jadi mengapa Paulus orang yang hebat itu perlu berdoa? Karena dia tahu apa yang dia doakan tidak pernah sia-sia. Paulus tahu bahwa kalau dia berdoa, apa yang didoakan suatu saat pasti dijawab oleh Tuhan. Entah cepat, entah lambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab doa daripada anak-anaknya. Nah, seringkali kita itu merasa Tuhan itu terlalu lambat untuk menjawab doa kita. Atau kadang-kadang kita merasa begini, ya kan? Bahwa kita itu nggak perlu berdoa, sebab Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir. Ngapain perlu berdoa? Ya kan sia-sia ngabisin waktu. Kan lebih baik, apalagi ini yang ada di Amerika Serikat, ya kan? Pagi-pagi ngapain? Bangun, kemudian berdoa. Tetapi Rasul Paulus tahu bahwa di dalam doa, apalagi doa orang benar, itu kalau didoakan dengan yakin, Alkitab berkata sangat besar kuasanya. Bukan hanya sekedar besar, tetapi sangat besar kuasanya. Mengapa ada orang-orang yang tidak suka berdoa? Karena mereka tidak yakin dengan hasil doanya. Saya percaya, kalau orang-orang itu yakin akan hasil doanya, maka mereka mau meluangkan waktu, mau menyalipkan dagingnya, mau menuruti rohnya untuk berdoa. Seperti Bapak Ibu sekalian, di sini ada 32 gadget, ya kan? Yang kemudian rajin untuk berdoa. Mengapa Bapak Ibu sekalian ini rajin untuk berdoa? Karena Bapak Ibu sekalian itu yakin dengan hasil apa yang didoakan. Nah, kita lihat saudara, apa yang didoakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan begini di ayat yang kedua tadi, bahwa kami menyebut kamu di dalam doa kami. Jadi Rasul Paulus selain dia berdoa untuk keperluan diri sendiri, dia berdoa untuk keperluan orang-orang lain. Nah, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang kelewatan informasinya, bahwa setiap pagi itu dari Senin sampai hari Sabtu, selain kita doa fajar jam 5.30 pagi waktu New York, itu saya namakan session yang pertama. Maka session yang kedua, begitu session pertama ini selesai, jam 6.30 pagi, kami mengadakan doa syafaat lagi. Ya, di Zoom channel, tapi dengan meeting ID yang berbeda. Saudara ya, ada sekitar 3-6 orang yang ikut di dalam doa syafaat yang jam 6.30 atau session yang kedua. Nah, di dalam session yang kedua, kami mempraktekkan seperti apa yang ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua, yaitu kami menyebutkan
nama Bapak Ibu semua. Sampai kami punya daftarnya, ya. Punya daftarnya ini berlembar-lembar, kami panggil satu persatu ini. Nama Bapak Ibu, nama kemudian istrinya, nama suaminya, nama anak-anaknya kami sebut, kami panggil satu persatu. Mengapa? Karena penting sekali untuk mendoakan nama-nama daripada Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian semuanya tetap ada di dalam kasih kemurahan dan perlindungan Tuhan. Nah, mengapa Rasul Paulus perlu berdoa meskipun dia sebagai pemimpin yang hebat? Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu hanya bisa mengajar dan mengajar. Sementara seperti Alkitab katakan, yang memberikan pertumbuhan, yang memberikan kehidupan daripada apa yang diajarkan itu hanya Tuhan. Dikatakan oleh Alkitab, ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Maka itu Rasul Paulus perlu sekali mendoakan nama-nama daripada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika maupun jemaat Tuhan di mana dia merintisnya, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa di dalam doa itu, di dalam doa syafaat untuk orang lain itu akan menimbulkan kecintaan dan rasa belas kasihan. Nah, kembali kepada Rasul Paulus itu adalah pemimpin. Dan saya percaya setiap kita yang hadir di doa syafaat ini, kita semua adalah pemimpin. Yang setuju katakan amin, ya kan? Paling tidak kita itu menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Atau kita menjadi pemimpin buat keluarga kita, kita juga menjadi pemimpin buat anak, mantu, cucu kita. Jadi perlu sekali untuk mendoakan mereka. Dan kemudian ketika berdoa, itu akan menghasilkan cinta, akan menghasilkan keintiman. Kita akan menjadi intim kepada siapa kita berdoa, dan kita akan menjadi intim dengan siapa kita berdoa, dan kita akan menjadi intim dengan orang-orang yang kita doakan, ya. Maaf Bapak Ibu sekalian, ya. Entah ini saya cuman perasaan aja, tapi saya ini merasa dekat sekali dengan Bapak Ibu sekalian yang selalu hadir di dalam doa syafaat maupun dengan jemaat Tuhan yang ada di BMC ini. Ya, mengapa saya bisa merasa dekat? Karena hampir setiap hari dari Senin sampai Jumat kami ini mendoakan Bapak Ibu sekalian, ya, secara teliti dan terperinci. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita penting untuk mendoakan anggota keluarga kita. Maka itu kalau dalam konseling kemudian terjadi konflik di dalam anggota keluarga, selalu yang ditanyakan oleh saya dan Ibu Yongki itu begini, apakah kalian ini pernah doa bersama? Apakah kalian ini pernah saling mendoakan? Ya kan? Kalau belum, maka kami mengencourage untuk supaya mereka berdoa bersama dan saling mendoakan. Sebab ketika kami saling mendoakan dan mendoakan orang lain, itu akan membawa jiwa-jiwa itu akan semakin dekat kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama dari 1 Tesalonika pasal yang pertama. Jadi penting sekali berdoa untuk orang-orang lain. Dan yang kedua, di dalam 1 Tesalonika pasal pertama tadi, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ini akibat daripada apa yang didoakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan setelah Rasul Paulus berdoa, maka Rasul Paulus itu bangga dengan orang-orang yang didoakan. Mengapa?
Karena mereka mengalami penindasan, mereka mengalami aniaya yang berat, mereka mengalami situasi yang buruk, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Saya tidak tahu kondisi kita masing-masing hari ini bagaimana dengan adanya COVID-19 baik di Amerika Serikat atau yang ada di Indonesia. Tapi dengar, doa itu akan membuat kita dan orang-orang yang didoakan itu tetap berdiri tegak. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah meremehkan dengan yang namanya kuasa doa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini, mereka menjadi kuat meskipun mereka mengalami penindasan yang berat. Mengapa? Karena dengan didoakan oleh Rasul Paulus, maka firman Tuhan yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu tidak kembali dengan sia-sia. Dikatakan di sini ayat yang ke-6, bahkan kamu itu bisa menerima firman Tuhan itu dengan sukacita. Ya, saya harap Bapak Ibu sekalian di tempat ini, begitu kita mendengar firman Tuhan, kita juga harus bersukacita. Amin. Sebab firman Tuhan itu seperti makanan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita diberi makan, maka kita akan kuat. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, jangan lupa karena kita makan. Entah itu makan nasi, makan roti, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, tapi Bapak Ibu boleh ada sampai hari ini karena kita rutin makan. Demikian juga kalau kita rutin makan firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan sukacita, maka apapun yang terjadi, situasi di sekitar kita, boleh gonjang-ganjing terjadi seperti apa, maka kita akan tetap kuat dan berdiri tegak di hadapan Tuhan. Bahkan ayat yang ke-7 dikatakan, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini ya, bahwa diam-diam orang-orang di sekitar kita, kita ketahui atau tidak kita ketahui, kita sadari atau tidak kita sadari, sedang diperhatikan oleh orang lain. Maka itu kalau di situasi yang berat, kemudian kita menjadi putus asa, maka yang pertama, orang-orang itu akan mentertawakan kekristenan kita, ya kan? Yang kedua, mereka juga jangan-jangan akan juga menjadi orang-orang yang putus asa. Jadi penting sekali untuk kita menjadi orang-orang yang kuat, yaitu karena kita menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan dikatakan di sini bahwa kemudian orang-orang yang menerima firman Tuhan itu menjadi penurut Tuhan, ya. Jadi di ayat yang ke-6 dengan jelas dikatakan menjadi penurut Tuhan. Artinya apa? Firman Tuhan itu setelah diterima, didengar, sudah dicerna, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus pernah ngasih perumpamaan tentang orang bijak dan orang yang bodoh. Orang yang bijak membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, sementara orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Ketika angin, banjir, hujan, badai datang, maka yang membangun di atas batu karang yang teguh, rumahnya akan tetap berdiri dengan kuat. Tetapi mereka yang membangun rumahnya di atas pasir, rumahnya akan roboh. Dan Tuhan Yesus menjelaskan, orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tetapi orang yang membangun di atas pasir itu, saudara, rumah di atas pasir, mereka dengar firman Tuhan, mereka tahu firman Tuhan, tapi hanya dijadikan pengetahuan di kepalanya, di otaknya saja. Mereka tidak praktek. Sehingga apa, saudara? Ketika tekanan, ketika aniaya, ketika masalah berat datang, maka kita melihat orang-orang seperti ini akan murtad, akan jatuh, dan hidupnya akan hancur. Ya, hari ini kita mendengar dua hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama,
jangan pernah meremehkan kuasa doa. Mari berdoalah syafaat untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita sehingga kita mengenal mereka, yaitu keluarga kita, teman-teman kita, bos kita, kolega kita. Doakan mereka. Dan yang kedua, mari jadilah penurut Tuhan. Terima firman Tuhan dengan sukacita, kemudian lakukan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan kemudian akan menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini Bapa, sehingga bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan di dalam otak kami, tapi biarlah itu menjadi pewahyuan dalam hidup kami, sehingga kami dengan gembira dan sukacita melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama katakan, amin.